Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan saya Veiganda SPDK, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 13 Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah SMP Negeri 1 Atap Kelabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Baiklah Bapak Ibu yang saya kesini dengan baik, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Atap Kelabat. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara. Jadi maksud dan tujuan saya melaksanakan diseminasi di hari ini adalah hanya ingin membagi ilmu atau ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di SMP Negeri 1 Atap Kelabat untuk pemenuhan tugas modul 1.4 budaya positif. Jadi sebelum kita memulaikan diseminasi ini, kita akan buka dulu dengan doa, dan untuk doa buka minta kesediaan dari Enteng Larissa Manis. Mengawali kegiatan kita di siang hari ini, saya akan berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya untuk Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapa kekal, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam setiap perjalanan hidup kami. Saat ini kami akan mengikuti diseminasi yang akan dipaparkan oleh yang terkasih Ibu Veiganda SPDK. Kami bermohon kiranya Roh Kudus bersama-sama dengan kami saat ini, baik pembawa materi maupun kami saat penerima materi, dan kiranya semuanya itu berjalan sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan demi kemajuan juga sekolah kami yang kami cintai, sekolah SMP Negeri 2 Atap Kelabat. Segala rangkaian kegiatan di sini kami melaksanakan kedua tangan milik berkuasa kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Enteng Larissa yang sudah membuka kegiatan diseminasi ini dengan doa. Baik, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Atap Kelabat yang saya sebut dengan penghormat Bapak Saul Mandagi SPD. Kepada Bapak diisikan. Ya, oke, terima kasih untuk kesempatan. Shalom. Bapak yang hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur di kesempatan ini kita boleh terkumpul di tempat ini. Tentunya untuk kegiatan diseminasi, di mana untuk kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak Ibu Veiganda SPDK. Dan kegiatan diseminasi ini sebenarnya ada dua calon guru penggerak yang akan melaksanakan dengan Ibu Sandra Rompas. Tapi karena beliau tidak berkesempatan hadir karena sakit, jadi untuk saat ini baru dilaksanakan oleh Ibu Veiganda. Dan tentunya lewat kegiatan diseminasi ini menyangkut dengan budaya positif. Jadi kalau berbicara budaya positif,
merupakan hal-hal yang baik tentunya yang dapat dilaksanakan di SMP 2 Satar Kelapa di Mandeng. Jadi bukan hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Satu Atap di Mandeng. Dan kiranya nantinya lewat pemaparan yang akan disampaikan itu boleh menjadi dasar atau menjadi pegangan kita di mana dalam kita melaksanakan ini budaya positif, karena ini merupakan suatu hal yang baik ketika kita ingin mencapai apa yang nantinya kita harapkan atau kita ingini terjadi di sekolah kita ini. Yang pastinya kita semua memiliki impian, memiliki harapan, tujuan agar supaya SMP Negeri 2 Selatan Indonesia ini semakin ke depan akan lebih baik dan akan ada peserta didik atau orang-orang yang nantinya akan masuk ke sini lebih banyak lagi. Yang pastinya kita memimpikan hal demikian. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif ini, ketika ini orang sama-sama lakukan, orang sama-sama terapkan, yang pastinya apa yang dikatakan tadi lewat harapan-harapan ini itu pastinya akan mengikuti dengan sendirinya kita dalam lingkungan sekolah, antara guru-guru, kepala sekolah, begitu juga dengan peserta didik yang ada. Ya, jadi dengan harapan dengan adanya kegiatan diseminasi ini dapat meningkatkan disiplin positif yang ada di sekolah, dan ini pun menjadi suatu hal yang baik bagi kita semua yang kalau boleh orang dapat mengikuti ini calon guru penggerak yang sekarang soalnya 2 guru. Jadi kemungkinan dengan adanya ini orang boleh terdorong, orang boleh termotivasi agar supaya dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam pendaftaran calon guru penggerak. Karena sudah disampaikan waktu lalu di mana ketika orang mendaftar guru penggerak ini ada kelebihan-kelebihan, ada keuntungan-keuntungan yang boleh kita dapatkan dari guru penggerak ini. Ya, jadi sekali lagi dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengambil hal yang baik untuk pribadi kita masing-masing, terlebih khusus bagi sekolah SMP 2 Satu Atap ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi. Sekali lagi sampaikan, saya berdiri depan ini bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu guru atau saya paling tahu, tetapi dengan ilmu yang sudah saya pelajari pada modul 1-4 ini, saya berkerinduan untuk membagikan ilmu ini atau kita sharing untuk kemajuan SMP Negeri 1 Atap Kelapa sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Ya, sebelum kita masuk pada materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nanti ini dijawab di lembaran kertas yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Apakah setuju atau tidak setuju? Nanti tulis nama. Boleh? Ya. Jadi Bapak Ibu hanya menulis nama dan
setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau sudah selesai, minta tolong jangan kumpul. Cuma setuju atau tidak setuju. Boleh di sini. Di samping sana. Sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Topik dalam presentasi saat ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita SMP Negeri Satapala. Nah, pertanyaannya, apakah telah efektif disiplin yang kita terapkan atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Okay. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas pada pikiran kita? Memang apa boleh? Ya, ketika saya mendengar kata disiplin, maka yang terlintas di pikiran saya adalah patuh. Kepatuhan, Bapak Tuhan. Disiplin taat aturan. Patuh, taat aturan. Apa ada yang lain, Bapak Tuh? Kalau menurut kita dengan disiplin itu contoh anak-anak tidak disiplin karena banyak yang tidak mengikuti aturan. Jadi masih berkaitan dengan aturan. Ada yang lain? Mungkin sampai Bu Riri. Yang sama benar tetap taat pada aturan. Baik. Disiplin, patuh, taat aturan. Ya, memang dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tetapi kadang orang menganggap disiplin itu tidak nyaman. Ketika dia akan melakukan disiplin, ada rasa ketidaknyamanan di dalam pribadinya. Ya, menurut Diana Gosen, disiplin diambil dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Jadi, disiplin ini kita sama-sama belajar bagaimana memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita belajar mengontrol diri, belajar menguasai diri. Ya, nilai-nilai yang kita hargai itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itulah profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan pada anak-anak kita. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dimaksud dengan disiplin tadi, kalau kita belajar bertanggung jawab pada diri kita sendiri tentang apa sebenarnya ini. Karena ketika kita memaknai nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, tentunya tanpa kita harus merasa tidak nyaman, kita sudah melaksanakan disiplin itu. Boleh Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, kita masuk pada teori motivasi. Ya. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, dari 3 motivasi tadi, menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Iya, boleh? Motivasi dari anak-anak kira-kira yang mana? Motivasi yang paling banyak pada siswa, yaitu mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, berarti motivasi yang ketiga. Kalau yang paling banyak, Enci Clarita, kira-kira apa? Kalau menurut saya yang paling banyak itu yang pertama, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena seringkali kalau anak-anak dapat hukuman, dia takut. Jadi mungkin kalau menurut saya yang paling banyak yang pertama. Iya, dari Ibu Tirsa. Menurut saya yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari guru seperti contohnya kebersihan, mereka dipuji di depan teman-teman, itu mereka menurut saya merasa dihargai. Ya, ini. Mungkin dari Bapak Arthur. Yang pertama, hindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi yang paling banyak motivasi pada anak-anak murid kita ternyata berbeda-beda. Ada yang bilang menghargai diri sendiri, ada yang mendapatkan imbalan, dan ada yang menghindari ketidaknyamanan. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, kira-kira trompet anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Atap Kelabat ini motivasinya lebih cenderung ke nomor berapa? Ke nomor berapa? Berapa boleh? Sebenarnya bingung ya. Kalau misalnya untuk umum, kayaknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kalau dalam perilaku ketika pelajaran itu biasa untuk ada juga beberapa yang lebih banyak untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi secara umum kayaknya yang pertama kayak. Baik, kita lanjut. Sekarang, tadi kan murid, sekarang Bapak Ibu termasuk saya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan jawaban Anda. Boleh Bapak Waka? Terima kasih atas kesempatan. Di sini ditanyakan dari lebih kepada
jawab untuk menjadi teladan, menjadi contoh kepada murid dan juga kepada teman-teman sejawat kita. Dan saya percaya kalau orang disiplin untuk belajar taat, maka orang pasti akan melaksanakan itu kegiatan yang orang lakukan setiap hari itu, datang tepat waktu. Dan kalaupun ada 1-2 kali atau terlambat, kadang-kala ada situasional atau kondisi yang mengganggu dan orang harus memaklumi itu. Jadi sebagai guru, mari orang taat aturan lewat orang menjadi teladan baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Wakil. Mungkin motivasi yang dimaksud dari Bapak Wakil menjadi teladan berarti kita sadar bahwa kita itu trendsetter dari anak-anak. Dengan motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sini tidak memakai motivasi yang pertama atau yang kedua. Karena yang diinginkan atau yang ingin kita terapkan pada budaya positif adalah seperti yang Bapak Wakil tadi jelaskan. Motivasi dari diri sendiri, menghargai diri dengan nilai-nilai kebajikan bahwa kita ini teladan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, di sini ada studi kasus, saya akan membacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa ketika digantikan Pak Heru, anak-anak tidak antri lagi? Adakah motivasi dari anak-anak? Motivasi apa kira-kira yang dipakai oleh anak-anak pada studi kasus ini? Iya, motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Efektif atau tidak? Ternyata tidak efektif karena berbeda guru, berbeda perilaku anak ketika kita menerapkan seperti yang dilakukan oleh Bu Anas. Nah, ini sudah dijawab, motivasi ingin dapat imbalan. Nah sekarang, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada Bapak Ibu? Ada cara lain? Iya. Oke, terima kasih. Cara lain agar murid-murid antri di depan kelas yang tidak diberi penghargaan, yaitu seperti tadi, motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yaitu memberikan, mengajarkan anak murid untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan hargai. Misalnya dengan memberikan pemahaman bahwa dengan menerapkan budaya antri kita mampu melatih kesabaran, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling menghormati sesama teman,
Saya dan teman-teman CGP lain juga sempat bertanya mengenai hal ini. Katanya sulit, tetapi harus konsisten. Dan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua, semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini dengan kesadaran akan nilai-nilai kebajikan yang dari dalam diri kita. Ya, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, kira-kira dari pertanyaan yang ada di sini, karena kamu menumpahkan air di dalam kelas, jadi sekarang kamu harus mengepelnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Bentuk tanggung jawab. Kedua, kamu memakai sepatu berwarna putih di hari Senin. Itu tidak sesuai aturan, jadi silakan dicopot sepatunya sampai jam pulang sekolah. Hukuman? Hukuman. Iya. Iya, hukuman. Lanjut. Kamu datang terlambat, Marvel, silakan lari keliling lapangan 10 kali. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Sekarang, Gilbert, kamu merusak buku Nabila, silakan diganti dengan yang baru. Ini konsekuensi. Kamu tidak membuat PR, silakan keluar dari kelas ini. Hukuman. Rambut kamu sudah panjang, Alvaro. Mari Bapak guru gunting biar kamu tahu aturan. Aturan atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Ya, hukuman. Baik. Di sini saya akan membagi ilmu tentang hukuman. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tidak nyaman dalam jangka panjang. Murid akan tersakiti dan murid otomatis akan membenci aturan. Mengapa seperti itu? Karena hukuman ini termasuk pada identitas gagal. Mengapa dikatakan identitas gagal? Karena motivasinya dari luar, dari guru, bukan dari pribadi anak sendiri. Lanjut. Konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan tetapi harus terjadi, tidak nyaman tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Murid akan menghormati aturan, tetapi murid dibuat tidak nyaman. Berdiri anak-anak. Nah, sedangkan restitusi ini adalah pilihan. Menguatkan murid dalam jangka panjang, murid fokus pada penyelesaian masalah, dan murid akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau kita pakai restitusi ini identitasnya sukses. Karena apa? Karena motivasinya dari internal atau dari dalam diri anak. Oke, lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan atau kesepakatan kelas saja? Seperti yang sudah kita terapkan pada praktek pemenuhan tugas PMM baru-baru. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan atau kesepakatan kelas. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus pakai helm? Bapak Arthur ini selalu pakai helm. Kenapa? Untuk apa? Kalau menurut kita itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kena di kepala supaya ada perlindungan. Ya, tolong Ibu nih tugas selalu pakai motor. Kira-kira fungsi helm itu untuk apa? Fungsi helm itu salah satunya untuk keamanan, teristimewa keamanan dalam perjalanan. Ya. Jadi kita pakai helm ini bukan karena kita taat aturan, tetapi untuk keselamatan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arthur dan Ibu Nyusi. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan
dan mencuci tangan setiap saat. Nah, Bapak Wakil. Untuk kesehatan. Ya, karena jawabannya sudah ada. Ya, untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi, kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan kesepakatan? Nah, dari keselamatan dan kesehatan yang sudah kita yakini tadi, itulah yang namanya keyakinan. Pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan. Yakin dari orang pendiri sendiri bahwa ketika orang melaksanakan itu, hal positif yang akan orang terima. Contohnya tadi keselamatan dan kesehatan. Ya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan di kelas? Ini kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif. Nah, contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, untuk membuat keyakinan kepada anak-anak, kita ganti atau kita ubah ke kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata jangan ini tidak lagi kita gunakan ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Lanjut, jangan mengambil barang teman. Memang sebenarnya kata-kata ini bagus ketika orang sepakat bersama dengan anak-anak, tetapi kita ubah ke yang lebih positif, yaitu minta izinlah apabila ingin meminjam barang teman. Dan itu cara kita membuat keyakinan kelas. Semoga dengan ilmu yang saya bagikan ini, kedepannya Bapak Ibu ketika akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing atau di jam kita, di jam mata pelajaran kita sudah boleh mengganti kata kalimat negatif ini dengan kalimat positif yang lebih memotivasi dari dalam diri siswa. Ya, lanjut. Oke. Menurut Dr. William Glasser, ada lima kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya kita guru, tetapi juga siswa. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Oke. Kebutuhan apa saja untuk bertahan hidup? Kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan merasa aman. Kemudian kedua, merasa diterima oleh teman, rekan kerja, ataupun keluarga. Yang ketiga, kebebasan murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan di sini berarti kita memberikan kesempatan untuk membuat pilihan. Misalnya, anak-anak suka pembelajaran yang model bagaimana supaya semua terlibat aktif di dalam pembelajaran. Jadi kita berikan kesempatan, berikan kebebasan kepada anak-anak murid untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru atau metode pembelajaran yang bervariasi. Memang kadang anak-anak itu terkadang menjadi topik keluhan tiap kali menjelaskan dan dapat terkira. Kan, Ibu. Ternyata dari modul ini kita banyak belajar. Ternyata kita yang harus merubah metode pembelajaran kita untuk lebih bervariasi lagi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samaan dari anak murid. Ya, kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi sebenarnya selain kita, anak-anak juga butuh kesenangan. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tentu menyedihkan. Dan yang kelima, penguasaan, menjadi terampil dan diakui pencapaiannya
dan keterampilannya didengarkan akan berpengaruh dan memiliki rasa harga diri. Iya, memang banyak terjadi di dalam kelas. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Gilbert, seorang siswa SMP kelas 7 tepatnya, selalu ingin bermain kejar-kejaran di dalam kelas dan tidak memperhatikan guru yang sementara memberikan materi pelajaran. Tingkahnya membuat guru Ibu Cindy bingung dan seringkali marah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, memang hal ini paling banyak terjadi, apalagi di kelas 7. Kami ibunya, ya, saya sebagai wali kelas 7 sering kali mendapatkan keluhan dari teman-teman guru tentang anak-anak. Nah, dari 5 dasar kebutuhan ini sebenarnya kita sebagai guru cari tahu dulu, apakah yang dibutuhkan anak ini dari 5 sudah terpenuhi atau tidak. Toh, yang biasanya orang curhat dengan teman-teman guru, mungkin dia kurang kasih sayang. Nah, itu termasuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tolong cari tahu dulu, sebenarnya 5 kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi atau tidak. Karena kebanyakan anak yang aktif dalam tanda kutip, ada saja kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kalau Gilbert berkata, aku senang main kejar-kejaran, itu seru Bu. Itu termasuk kebutuhan yang mana? Kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan? Cinta dan kasih sayang. Iya, ternyata main kejar-kejaran yang dilakukan Gilbert karena dia masih butuh kesenangan. Kedua, Ibu Cindy marah karena Ibu sayang padaku. Itu masuk kebutuhan mana? Iya, jadi sebenarnya anak yang aktif, kemudian Ibu, kita suka Ibu tegur-tegur dan tangan Ibu sayang kepada kita. Nah, itu dia sebenarnya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Lanjut. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhan yang mana? Iya, penguasaan. Dia ingin dihargai. Iya, aku bosan belajar IPA terus di dalam kelas. Itu kebutuhan yang mana? Iya, kebebasan. Jadi yang akan kita lakukan, kita keluar jangan dari kelas kalau nggak semua belajar ibu mata pelajaran itu. Sebenarnya kita pahami dulu kebutuhan dasar dari Gilbert ini. Kemudian ketika dia berkata dia bosan belajar IPA di dalam kelas, apa metode kita? Pembelajaran apa yang akan kita ambil? Contoh, belajar di luar kelas. Mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol dari kita guru. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Nah, supaya kita lebih paham, di sini saya siapkan video untuk kita lihat. Kira-kira dari kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak kasihan dengan ibu sebagai wali kelasmu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana yang diambil oleh ibu guru ini? Iya, pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, posisi yang seperti ini memang alus-alus berpedis. Ini membuat anak tidak nyaman dalam jangka panjang. Oke, yang kedua, terlambat lagi pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, ini tipe guru yang mana?
posisi yang mana? Hukum. Lanjut, ayo bantu, tolonglah demi Bapak ya. Bapak Puju, itu tipe mana? Waka. Teman. Nah, Bapak Ibu, memang posisi teman ini cenderung lebih ke wali kelas. Tetapi setelah mempelajari modul ini, ternyata keliru. Kalau teman, kita ambil posisi teman, anak-anak memang akan menuruti apa yang kita sampaikan, tetapi hanya pada satu guru. Jadi misalnya kelas 7, orang cuma mendengar sampai wali. Nah, itu karena apa? Posisi kontrol teman yang salah. Anak akan menghormati aturan, tetapi hanya pada guru tertentu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau ini membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Ibu meminta Marvel memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ya Bapak Ibu, ini biasanya kalimat yang disampaikan ketika kita guru mengambil posisi manajer. Mengapa saya katakan manajer? Karena di sini tugasnya kita ini untuk mengembalikan jati diri anak, motivasi diri anak. Jadi bukan dengan cara orang mau puju sebagai teman, orang pantau, orang hukum, tetapi dengan posisi manajer kita bisa membuat anak ini menyadari akan kesalahannya dan memperbaiki ke lebih baik lagi. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini contoh cara pendekatan penyelesaian masalah kepada anak didik kita. Oke. Ya. Pada segitiga restitusi memang tidak jelas ini, minta maaf. Di sini ada tahap dasarnya, kita menstabilkan identitas dulu anak. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya, Michael hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera pada peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Arthur memperhatikan sepatu Michael yang berwarna putih. Michael berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Arthur menanyakan Michael, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Michael menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Arthur tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Michael meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Arthur agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Arthur tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Michael pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Bapak Arthur. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh Bapak penghukum. Jadi Bapak Ibu, ternyata selama ini
kita menerapkan posisi ada yang teman, ada yang berhukum, ada yang pemantau, dan pembuat rasa bersama. Menanya saya untuk orang tua di rumah, nah itu membuat rasa bersama. Nah, dalam kasus di atas, sikap dan posisi apakah yang diambil Bapak Arthur? Sikap posisi penghukum. Indikatornya apa? Memperhatikan warna sepatu dari Michael dan mencopot sepatu Michael. Nah, pada segitiga restitusi ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu cara kita menyelesaikan pendekatan kepada anak-anak dengan metode ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, kita sampaikan semua orang pernah berbuat salah dan itu wajar. Nah, jadi ketika kita ingin menstabilkan identitas, supaya ini anak ini mau untuk menerima motivasi. Apakah sekolah memperbolehkan siswa memakai sepatu selain yang berwarna hitam? Jadi jangan langsung sama mana pakai sepatu warna itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas, stabilkan identitas anak agar supaya anak-anak ini mau untuk menerima motivasi. Dan hal ini juga yang akan kita alami ketika orang tua datang mengeluh, marah-marah di sekolah. Kadang kan terjadi seperti itu. Jadi tolong sebagai guru stabilkan dulu identitas. Ibu siapa datang di sekolah marah-marah? Oh, mari duduk dulu, minum air dulu, dan kasih jeda supaya DP emosi turun. Stabilkan identitas. Kalau orang langsung mereka semangat mengenai sepatu itu, jelas dia akan emosi dan tidak akan menerima apa yang akan kita sampaikan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu apa yang membuatmu datang terlambat. Pasti ada alasan yang akan dia sampaikan. Apakah alasan itu masuk akal atau tidak? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Misalnya, apa yang membuat kamu datang terlambat? Terlambat bangun. Nah, terlanjut, kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar tidak telat bangun pagi? Nanti anak itu sendiri yang akan menyampaikan apa motivasinya agar dia tidak terlambat. Itu yang dimaksud dengan restitusi atau memotivasi siswa dari internal, dari dalam diri. Jadi apa kira-kira yang mana mau backing supaya anaknya tidak terlambat. Nantinya dia akan berpikir backing alarm, suruh si bangun orang tua, dan cara-cara yang lain. Dan yang terakhir, tolong tanyakan keyakinan. Nantinya ketika orang sudah membuat keyakinan di kelas atau lebih luas lagi keyakinan yang ada di sekolah, tolong bisakah kamu perbaiki kesalahan hari ini? Pasti dia akan jawab bisa. Keyakinan kelas apa yang perlu kamu perhatikan? Apa kira-kira keyakinan kelas? Tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu berwarna hitam? Nah, keseragaman, ketaatan, dan kedisiplinan. Dari kita menjalankan proses segitiga restitusi, secara tidak langsung kita sudah mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, yaitu keseragaman, ketaatan, dan kedisiplinan. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu guru, disilakan. Ada? Dari Bapak Arthur mungkin, Bapak Wakaf. Pertanyaan, bagaimana ketika disiplin ini kita terapkan kepada anak, tapi selalu dilanggar. Artinya dia sudah berjanji mau berubah, tapi dia terus melanggar itu. Apa yang akan kita lakukan ketika
kita berkerinduan menerapkan disiplin budaya positif di sekolah, tetapi anak tersebut hanya melanggar dan melanggar. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah seperti yang Bapak bilang tadi, orang jadi teladan dulu. Jadi bagaimana nantinya ketika anak jawab marah-marah sedangkan ibu begitu, ya anak-anak semakin kritis. Bapak Ibu bilang kata mesti pakai seragam rapi, apa tuh bapak sana pakai bajunya nak rapi, ya, anak-anak kan kritis. Bilang kata jangan terlambat, pada tuh bapak sana tuh ibu sana sedikit-sedikit terlambat, ada kan tarik makanya nak mengajar, ya karena anak-anak semakin hari semakin pintar. Itu yang dimaksud dengan kodrat zaman. Makanya kadang orang heran dengan anak-anak, siapa orang lebih jago pakai IT daripada orang. Karena itulah orang sudah masuk pada kodrat zaman IT. Nah, bagaimana cara kita ketika orang selalu langgar, yang pertama jadi teladan dulu. Ketika kita sudah jadi teladan, mari kita tanamkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang sulit, tetapi kalau kita konsisten menerapkannya pasti akan tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Maka rapor pendidikan kita juga disiplin positifnya akan hijau. Kan Bapak Kep? Karena disiplin positif masih merah. Makanya orang ambil disiplin positif ketika pengelolaan PNR. Jadi seperti itu. Kalau memang orang masih langgar, tanamkan terus nilai kebajikan, tanamkan terus agar supaya motivasinya itu dari dalam diri, dan otomatis lama-kelamaan pasti akan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, sangat mantap sekali dari pertama, walaupun kita kurang setengah sudah ikut. Pertanyaannya begini, mengenai ini kodrat sama, apalagi ini sama IT, itu mengenai penahanan orang PHP bagaimana? Ya, si HP masuk pada apa itu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Sebenarnya kalau anak-anak itu sudah paham apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu, sudah bisa bertanggung jawab, pasti orang bisa pegang HP tanpa orang takut orang mau bikin hal-hal yang tidak baik. Tetapi untuk menerapkannya seperti yang saya sampaikan tadi, konsisten, pelan-pelan, karena merubah cara pikir, apalagi merubah karakter, itu sangat-sangat berat. Kalau 9 selalu bilang, Ibu Nevita kalau mau menjelaskan selalu utamakan karakter. Ya betul itu, karena pasti moralnya juga baik dan dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mungkin untuk saat ini orang belum bisa untuk membebaskan anak-anak pegang HP dengan segala macam hal yang negatif yang akan mereka lakukan. Tetapi nantinya mudah-mudahan tahun ajaran baru, ketika orang sudah bikin orang keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan anak-anak lambat laun akan mengerti, paham, termotivasi dari dalam diri, pasti biar orang pegang HP, orang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Boleh, Ibunya? Ada lagi? Dari Ibu Nevi, sebenarnya saya juga jurusan IT, tapi kebanyakan kalau zaman sekarang anak-anak kebanyakan jadi smartphone, jadi budak handphone. Makanya saya lalu waktu di Bitung, saya pernah ikut di sosialisasi tentang Chromebook. Jadi kenapa ini diluncurkan di Chromebook di sekolah, baik dari TK sampai tingkat SMA? Karena di Chromebook ini sebenarnya bagus. Jadi kebijakannya lebih ini pakainya Chromebook dibandingkan handphone, smartphone.
Karena kalau Chromebook ini cara kerjanya dia online tapi Google langsung blokir yang mau buka-buka yang di luar. Kalau siswa kan pakai ID siswa, jadi mereka cuma buka yang soal tentang pembelajaran. Jadi kalau menurut saya memang betternya kalau dibandingkan support dengan Chromebook, anak-anak pakai Chromebook. Ya, terima kasih. Terima kasih masukan yang sangat baik dari Ibu Sutri. Ya, memang kalau soal IT, anak-anak sekarang lebih tertarik ketika kita mengajar menggunakan IT. Ya, seperti itu. Seperti slide yang sudah saya paparkan, kita pakai Canva, atau kita di sini sudah mulai menerapkan anak-anak untuk membuat poster pakai Chromebook, pakai Canva, dan juga ada video-video yang ditugaskan oleh anak-anak murid karena mengikuti sama. Memang untuk yang disampaikan Ibu Sutri memang benar. Chromebook ini fungsinya sangat banyak dan lebih membatasi ke hal-hal yang negatif. Ya, mungkin kedepannya mungkin ada motivasi, ide-ide terbaru dari PNJ baru yang ada di sini untuk menerapkan anak-anak pembelajaran yang lebih inovatif lagi menggunakan Chromebook, dan tentunya hal-hal yang lebih berkaitan dengan IT itu tentunya sangat membantu untuk perkembangan anak-anak kita yang ada di sekolah. Memang kebanyakan anak-anak ketika orang ingin mencari materi pembelajaran atau referensi lain, kadang ambil handphone mau cari akan materi. Ya, mungkin bisa seperti itu, tetapi ada saja alasan anak-anak untuk membuka situs-situs yang sebenarnya bukan pendidikan. Nah, itulah fungsinya apa? Kita, guru, ketika memberikan pembelajaran menggunakan handphone di dalam kelas, tolong kita memberikan pelayanan yang terbaik, dikontrol. Anak-anak ini masa remaja, masa yang perlu dalam pengawasan, perlu dalam bimbingan. Tetapi ketika kita mulai menggunakan Chromebook, ada berapa unit yang masih aktif Chromebook di sini? 20 bisa. Iya, saya rasa untuk 20 unit Chromebook itu bisa dipakai. Apalagi Ibu Sutri ahli di bidang IT. Mungkin banyak hal yang akan kamu pelajari penggunaan IT. Mungkin ada lagi sebelum saya tutup. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Kalau menyangkut dengan disiplin positif, jadi memang orang di SMP kebanyakan imbas dari SD, bagaimana waktu anak-anak SD mungkin untuk pendekatan menyangkut dengan disiplin belum ada, sehingga terbawa sampai di tingkat SMP. Jadi memang dalam hal menyangkut dengan disiplin ini sebenarnya harus dilaksanakan secara menyeluruh, secara bersama-sama. Ketika di SD ada penekanan dengan tentang disiplin, SMP juga diterapkan seperti itu, yang pastinya di tingkatan yang lebih tinggi mereka akan terbiasa. Jadi ini menyangkut dengan kebiasaan dan menyangkut dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kendala juga pada anak-anak ketika di lingkungan sosial atau di lingkungan di rumah tangga. Nah, ketika disiplin ini juga tidak diterapkan, itu akan menjadi kesulitan orang di sekolah. Tetapi orang di sini jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Dimana kita selaku pendidik, pastinya di sini orang harus memiliki strategi, memiliki cara-cara bagaimana orang dapat mengakomodir seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini
mungkin orang sudah dengar menyangkut dengan asesmen atau penilaian diagnostik. Pernah dengar itu kan? Di mana asesmen ini atau penilaian ini orang mengidentifikasi keberadaan anak, apa yang menjadi kebutuhan mereka dari segi kekuatan ataupun kelemahan mereka. Nah, mumpung orang sudah lama lagi masuk di tahun ajaran baru, jadi kesempatan orang untuk melaksanakan ini asesmen diagnostik ini. Orang mencari tahu dulu orang kekuatan, kelemahan, kebutuhan, kemudian orang terapkan di tahun ajaran baru ini. Itu yang menjadi harapan. Nah, kemudian menyangkut dengan disiplin juga itu merupakan tanggung jawab sebenarnya. Nah, tanggung jawab kita sebagai pendidik. Begitu juga saya sebagai kepala sekolah. Jadi di sini saya juga pribadi berupaya untuk boleh dapat menunjukkan sesuatu hal yang baik yang boleh menjadi contoh bagi teman-teman semua. Jadi ini menyangkut dengan kalau bilang aturan-aturan, kita rasa semua tahu tentang aturan-aturan. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan ini aturan ini bagaimana? Jangan ini aturan ini orang cuma jadikan sebagai sesuatu beban buat orang. Ketika orang tidak mampu menerapkan ini aturan ini, sehingga kita berpikir bahwa ini aturan ini memberatkan atau mau menjadi membebani orang berdiri. Tapi ketika orang melihat bahwa aturan ini sebagai suatu langkah yang baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada anak-anak, tapi itulah yang perlu orang laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Memang butuh kerja keras dengan situasi kondisi orang masing-masing. Orang ada kendala, ada mungkin permasalahan pribadi ataupun keluarga, atau dengan keberadaan orang tua, misalnya ada adik kecil di rumah, kemudian ya dan lain-lain sebagainya. Tetapi itulah tantangan yang kepada masing-masing siswa dan menuliskan aturan-aturan yang ingin kita terapkan di kelas ini. Boleh? Boleh. Kalau sudah selesai nanti tempel di kertas yang ada di papan ini. Jangan takut. Boleh satu orang bantu pamen. Lagi lihat ini.
Di sini sudah ada, jangan pilih teman, jangan memaki, jangan pilih teman, jangan egois. Berarti ini yang sama kita urutkan. Jangan egois, jangan buang sampah sembarangan. Minta izin kalau mau keluar kelas. Ini sudah kalimat positif. Empat, minta izin saat keluar kelas. Jangan terlambat. Kira-kira kalau jangan terlambat kalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif apa? Iya, datang lebih awal atau datang tepat. Jangan berbohong. Apa? Berbicara dengan jujur. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan memilih atau rendah hati. Nah, tidak sombong, rendah hati. Nilai kebajikannya apa? Menghargai. Berbicara dengan sopan. Menghormati. Pakai seragam sesuai aturan. Disiplin. Minta izin saat keluar kelas. Menghormati. Datang tepat waktu. Apa? Kedua, disiplin. Berbicara dengan jujur. Kejujuran.
Saling menghargai. Menghargai. Pulang sesuai peraturan waktu. Disiplin. Yang terakhir mengerjakan tugas. Iya, tanggung jawab. Jadi sebenarnya murid di kelas 7 ini sudah mengerti apa sebenarnya itu keyakinan, apa sebenarnya itu nilai-nilai kebajikan. Tinggal bagaimana kita menerapkannya secara konsisten. Boleh? Boleh. Jadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita akan mengesahkannya dengan meletakkan sidik jari kita di sini. Satu. Siapa gawe dulu? Kita dulu. Mari. Mari. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Clayman M. Garungan SPD MPD, Bapak pengajar praktis saya Andro Bawone SPD MPD, dan saya Fei Ganda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.